Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk hari ini, hari Selasa 25 Mei 2021. Kalau kita lihat, hari ini ada sebuah agenda penting, yaitu pengumuman suku bunga Bank Indonesia sesuai dengan rapat Dewan Gubernur yang hari ini akan kita ketahui apakah suku bunga akan diturunkan atau dipertahankan oleh Bank Indonesia. Dan besok juga kalau kita lihat adalah hari libur bagi market, di mana besok adalah Hari Raya Waisak, dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi Anda semua yang merayakannya. Dan sebelum kita melihat dari perkembangan market di luar negeri, kita akan melihat dulu bahwa kalau kita lihat data-data dari berita-berita yang tersaji pagi ini, maka kita akan melihat yang banyak mendapatkan pemberitaan hari ini masih tetap MLPL dan MPPA. Jadi keduanya inilah yang sedang terus mendapatkan pemberitaan dari berbagai media. Apakah ini tandanya MPPA dan MLPL akan terus dikerek naik? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas MLPL dan MPPA sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Jadi harap berhati-hati untuk MLPL dan MPPA, harus pakai skema trading yang benar, trading plan yang benar, dan alur take profit dan stop loss yang benar. Kemudian langsung saja kita mulai dengan market Eropa dan Amerika tadi malam yang semuanya kompak menghijau, di mana kalau kita lihat market Amerika dipimpin kenaikannya oleh saham-saham teknologi Nasdaq yang naik 1,41% atau 190,2 poin ke 13.661. Sedangkan Dow Jones mengalami kenaikan 186,1 poin atau 0,54% ke 34.394. S&P 500 mengalami kenaikan 0,99% atau 41,2 poin ke 4.197. Sementara kalau kita lihat di Eropa, FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 0,48% atau 33,5 poin ke 7.052. Sedangkan market Jerman, GDXI atau DAX Frankfurt tutup sehingga tidak mengalami perubahan, tetap di 15.438. Sedangkan CIC Prancis mengalami kenaikan paling tipis 0,35% atau 22,1 poin ke 6.409. Sementara kalau kita lihat US 10-year bond sendiri atau obligasi 10 tahunan Amerika mengalami penurunan cukup dalam 0,024 poin atau 1,47% ke 1,608. Nah, ini jugalah yang sebenarnya menjadi pemicu utama kenaikan market Amerika. Sementara dolar indeks juga kembali melemah di bawah 90 poin, yaitu tepatnya melemah 0,187 poin atau 0,21% ke 89,83. Jadi memang menguatnya market Amerika kali ini ditunjang oleh pelemahan US dollar dan juga pelemahan suku bunga obligasi Amerika. Lalu kalau kita lihat kurs rupiah tidak mengalami perubahan, tetap di 14.355.
Dan TLKM NYSE atau saham Telkom atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika mengalami pelemahan 0,08 poin atau 0,35% ke 22,76, atau kalau dirupiahkan adalah 3.269. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia dalam bentuk ETF. ETF adalah sejenis reksadana, apa itu ETF, apa itu EIDO, dan saham-sahamnya Anda bisa googling. Ternyata mengalami kenaikan tipis 0,1 poin atau 0,48% ke 21,10. Lalu kalau kita berpindah sejenak ke bursa komoditi, maka kita melihat dengan melemahnya dolar indeks, komoditi berjaya. Oil atau Western Texas Industries Oil atau minyak mengalami kenaikan 3,88% atau 2,47 poin ke 66,05. Gold mengalami kenaikan 0,42% atau 7,8 poin ke 1886,70. Timah mengalami penurunan 35 poin atau 0,12% ke 29.487,5. Nikel mengalami kenaikan 2,5% atau 417,5 poin ke 17.147. Silver mengalami kenaikan 1,52% atau 0,42 poin ke 27,91. Sedangkan copper mengalami kenaikan 4,45 poin atau 0,99% ke 452,55. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan 2,25 poin atau 2,23% ke 103,25. Sedangkan untuk kontrak bulan Juni kembali mengalami kenaikan 3,2 poin atau 2,97% ke 111,10. CPO mengalami penurunan 106 poin atau 2,65% ke 3.887. CPO menjadi satu-satunya yang berada di dalam zona merah di dalam bursa komoditi kali ini. Sedangkan yang mengalami kenaikan paling banyak adalah oil, batu bara, dan nikel. Kemudian kalau kita lihat wood pulp atau bubur kertas tidak mengalami perubahan, tetap di 5.200. Lalu kita melihat sekarang ke opening dari market regional Asia. Kalau kita lihat market regional Asia sendiri pada pagi hari ini, maka kita akan melihat bahwa yang sudah buka indeks dari Jepang yaitu Nikkei 225 Tokyo mengalami kenaikan 0,45% atau 128,39 poin ke 28.489,5. S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 44,9 poin atau 0,64% ke 7.090,80. Sedangkan Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami kenaikan 0,46% atau 13,68 poin ke 3.157,98. Jadi kalau kita lihat market Eropa, market Amerika, dan market Asia semua kompak menghijau karena adanya pelemahan dolar indeks dan obligasi 10 tahunan Amerika. Oleh karena itu, kami akan memberikan hari ini adalah 51% hijau untuk IHSG. Kenapa hanya 51%? Tidak lebih, padahal market Asia, Eropa, dan yang lain-lain hijau. Karena kami menganggap dengan adanya hari libur besok, maka sebagian investor akan menahan diri atau tidak memainkan posisi di dalam ruang trading hari ini. Jadi kami hanya memberikan 51% hijau. Dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.